Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Musla. Dan ini merupakan pertemuan terakhir dalam mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesimpulan bahwa kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 7 kaidah. Kaidah yang pertama bahwa asmaullahi ta'ala kulluha husna. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna. Maha indah, maha agung. Karena seluruh nama yang ada itu pasti terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Bukan hanya sekedar nama semata. Karena nama bagi manusia itu adalah alamat yang membedakan yang lain. Terkadang ada seorang namanya Siddiq tapi dia pembohong. Ada namanya Soleh tapi dia toleh. Tapi tidak pada Allah. Setiap nama yang dia miliki pasti terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua bahwa asmaullahi ta'ala dallat ala wasfin a'lamun wa awsafun. Nama sekaligus sifat. Baik itu satu sifat yang terkandung pada nama ataukah ada sifat-sifat yang lain. Tak kala Allah memiliki nama Al-Ghafur, berarti dia apa? Memiliki nama Maha Pengampun. Dia berarti memiliki sifat apa? Mengampuni hamba-hambanya sebanyak apapun dosa hamba tersebut. Dia memiliki nama Syakur. Berarti apa? Terkandung maha mensyukuri segala perbuatan baik hambanya. Sekecil apapun perbuatan baik hambanya, pasti Allah mensyukurinya. Kenapa? Karena dia memiliki nama Syakur. Dia memiliki nama lagi Al-Hakim, maha bijaksana. Bahwa pasti segala perbuatannya itu mengandung hikmah. Wadu'u syai' fi maqanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak kala ada seorang istri, suaminya dibawa lari janda mungkin, maka itu terkandung apa? Hikmah. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu adalah takdir, yang setiap takdir Allah terkandung hikmah di dalamnya. Karena apa? Karena dia memiliki nama Al-Hakim, maha bijaksana. Jadi setiap nama Allah pasti terkandung nama sekaligus sifat di dalamnya. Kalau dianggap ini adalah nama, bukan berarti setiap nama nama Allah kan banyak ya. Bukan berarti Allah juga muta'addidah, berbilang. Tapi nama yang banyak itu mengarah kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga, asmaullahi indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Terkadang nama Allah itu mengandung tiga perkara. Yang pertama nama, yang kedua sifat, yang ketiga adalah objek yang dikenai oleh sifat tersebut. Contoh, Allah memiliki nama As-Sami. Paham? Maha mendengar. Berarti ini adalah nama buat Allah. Yang kedua sifat sam'un, sifat maha mendengar segala aswat, segala bentuk suara. Yang ketiga ada yang didengar. Paham? Ini namanya objek. Paham? Ahlu sunnah meyakini bahwa apa yang kita sekarang sedang lakukan ini, sedang sampaikan ini, didengar oleh Allah. Tapi tidak pada orang Asy'ariyah.
Mereka Asy'ariyah tidak menganggap apa yang kita dengar bicarakan sekarang ini didengar oleh Allah. Kenapa? Karena konsekuensinya ada sesuatu yang hadis bagi Allah. Karena kita adalah perkara baru. Terkadang pula nama Allah itu hanya mengandung dua, nama dan sifat. Contoh seperti nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Nama yang terkandung sifat hidup yang sempurna bagi Allah. Tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya di sini. Al-Qayyum, nama sekaligus terkandung sifat apa di dalamnya? Al-Qayyumumah, yaitu maha tegak yang tidak mengalami kelelahan dan tidak pula mengalami rasa ngantuk. Coba lihat Pak, satpam-satpam itu, tentara yang jaga di pos-pos ronda itu, lama berdiri pasti akan lelah dan pasti akan ngantuknya. Tapi Allah Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kaidah yang keempat, bahwa sifat Allah itu penunjukannya terkadang dengan mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Terkadang apa? Dengan mutabaqah, penunjukan langsung atau kandungan atau konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Kemudian kaidah yang kelima, bahwa asmaullahi tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Seluruh nama-nama Allah Pak haruslah bersumber dari Al-Quran atau dari hadis. Enggak boleh kita membuat-buat sendiri nama bagi Allah. Kita kasih nama Mama Gufron kah? Atau Gusti apa gitu? Atau Karaing apa? Enggak boleh. Seluruh nama Allah haruslah bersumber dari Al-Quran atau dari hadis. Kenapa? Karena dia sendiri yang menamai dirinya. Rasulullah pun hanya diajarkan. Jadi seluruh nama Allah tauqifiyah, ay natawaqqafu anin nas. Kita berhenti pada apa yang datang dari nas Al-Quran atau hadis. Kemudian kaidah yang keenam, asmaullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Apakah itu 99, 100 atau yang lainnya? Nama Allah begitu banyak. Adapun hadis yang menyebutkan tentang bilangan 99, ini diperuntukkan bagi mereka yang mau menghafalnya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya. Yang biasa kita lihat di mushaf bagian akhir cetakan Surabaya itu ada nama-nama Allah di situ. Kemudian kaidah yang terakhir dalam nama-nama Allah, bahwa al-ilhad, pemalingan, penyimpangan dalam hal nama-nama Allah Ta'ala adalah al-mailu amma yajibu fiha, yaitu berpaling dari apa yang wajib untuk kita imani. Dan ilhad banyak sekali jumlahnya, seperti memberikan nama Tuhan-Tuhan selain Allah dari nama Allah itu sendiri. Seperti orang musyrik menamai Tuhan mereka dengan Al-Uzzah, Al-Latah. Al-Latah itu dari kata Allah. Al-Izzah itu dari kata Al-Aziz. Tidak boleh. Atau orang filsafat mengatakan Allah itu namanya adalah illatun fa'ilah. Atau orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu namanya adalah Bapa, Roh Kudus. Ini adalah penyimpangan dalam nama-nama Allah. 6 kaidah dalam sifat-sifat Allah. Jadi kaidah dalam sifat-sifat Allah juga ada 7. Yang pertama, kullu sifatillahi kamal, la naqsa fiha biwajhi minal wujud. Seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Contoh Pak, sifat pendengaran bagi Allah itu sempurna, dapat mendengar suara sekecil apapun itu, dimanapun posisinya. Meskipun kita sedang najwa,
sedang berbisik-bisik dengan teman kita, atau bisikan kalamun nafs kita, Allah ketahui. Atau khainatul a'yun. Khainatul a'yun itu kita pura-puranya melihat ke depan tapi melirik ke kiri karena ada akhwat di sebelah kiri. Itu namanya apa? Khainatul a'yun. Kita mengkhianati pandangan kita. Itu pun Allah tahu apa yang kita sedang lihat. Ini namanya apa? Pendengaran, penglihatan yang sempurna. Beda dengan manusia. Manusia itu Pak, pendengarannya terbatas. Terbatas dengan jarak, terbatas dengan jumlah suara. Coba di sini ada 10 orang gitu. Ngomong kepada satu orang bersamaan 9 orang itu ngomong, betapa stresnya dia. Kayak satu-satu nah. Enggak paham apa yang kalian ngomongin. Paham? Karena pendengaran manusia terbatas. Beda dengan pendengaran Allah. Meskipun seluruh manusia, seluruh jin berkumpul dalam satu tempat, memohon kepada Allah dengan doa permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah mampu mendengar semua, mampu memilah-milih mana permintaan si fulan dan si fulan yang lainnya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Allah memiliki sifat maghfirah, mengampuni hambanya. Ini catatan besar bagi kita Pak, bahwa sebesar apapun kesalahan orang, dosa orang, maka Allah pasti ampuni. Sebanyak apapun kesalahan orang. Kenapa? Karena dia memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Bohong dong kalau dia tidak mau mengampuni. Sementara dia apa? Memiliki nama Al-Ghaffar. Dia memiliki nama lagi At-Tawwab. Pasti dong dia akan menerima taubat hambanya. Karena sifatnya maha apa Pak? Maha sempurna. Kalau dia memilah-milih, oh ini karena ini dari Balikpapan nih saya ampuni. Kalau dari Jawa, dari Solo enggak, ya saya ampuni. Enggak boleh. Enggak boleh memilah-milih. Karena dia adalah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Sifat yang kedua, babu sifati awsa'u min babil asma. Bab permasalahan sifat itu lebih luas cakupannya daripada nama. Kenapa? Karena setiap nama pasti terkandung sifat di dalamnya. Tapi tidak sebaliknya, tidak setiap sifat itu nama bagi Allah. Contoh, Allah memiliki sifat iradah, sifat ingin. Tapi Allah tidak dinamai dengan murid. Allah memiliki sifat kalam, berbicara, tapi Allah tidak dinamai dengan mutakallim. Kemudian kaidah yang ketiga, sifatullah tanqasimu ila qismaini subutiyatun wa salbiyah. Jadi sifat Allah Pak terbagi menjadi dua. Sifat subutiyah, yaitu yang ditetapkan untuk dirinya, dan sifat salbiyah, sifat yang dia nafikan untuk dirinya. Contoh hal ini di surah Al-Ikhlas Pak. Karena Al-Ikhlas itu isinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, dua ayat ini menetapkan nama dan sifat bagi Allah. As-Samad itu adalah sifat maha kaya yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Allah adalah sifat yang seluruh hamba memperuntukkan ibadah kepadanya. Ahad, sifat infiradiyah, maha esa dia yang tidak membutuhkan makhluknya. Dia tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh syarikat, tidak butuh sekufu, maka dia nafikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada 3 sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Lam yalid, dia tidak memiliki anak. Kenapa? Karena dia butuh kepada anak kalau dia memiliki anak. Lam yulad, dan dia tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan itu Pak pasti akan mengalami yang namanya mati. Bapak ini semua dilahirkan kan? Nggak ada langsung tiba-tiba datang ke BC sini.
Semuanya dilahirkan. Pasti akan mengalami yang namanya apa? Kematian. Kalau nggak mau mati jangan hidup. Bapak kalau nggak mau mati udah jangan hidup. Karena kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Nah, jadi Allah kadang apa? Menetapkan, kadang juga menafikan. Ketika Allah menafikan sebuah sifat untuk dirinya, bukan itu penafian yang semata-mata tidak ada kandungan hikmahnya. Pasti ada hikmah di dalamnya. Tak kala Allah menafikan bahwa dirinya la yadlimun nas, tidak menzalimi manusia sedikit pun, berarti terkandung apa Pak? Hikmah, adil, maha bijaksana dia dalam mengatur segala urusan hambanya. Kemudian sifat yang keempat, sifatu subutiyah, sifatu madihin wa kamal. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu pasti terpuji dan pasti sempurna. Tidak ada kekurangan dan celaan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kelima, sifatus subutiyah tanqasimu ila qismaini dzatiyatin wa fi'liyah. Sifat subutiyah yang Allah tetapkan itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada dzatiyah, ada fi'liyah. Dzatiyah itu yang berkaitan dengan dirinya. Paham? Dia memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki wajah. Kira-kira Allah memiliki dada enggak, Pak? Allah memiliki dada enggak? Sadrun, batonun, perut. Kita enggak boleh mengatakan iya atau tidak. Karena konsekuensinya nanti butuh kepada dalil. Kalau sekiranya Allah menyebutkan bahwa dia memiliki perut atau dada, maka kita tetapkan. Kalau tidak, maka kita tidak tetapkan. Oh gimana Ustaz? Punya kepala, enggak punya dada, enggak punya perut, gimana gambarannya? Anda itu menyerupakan dulu Allah dengan manusia. Yang ada wujud haruslah terdiri dari kepala, dada, perut. Ini manusia yang seperti ini. Anda menyerupakan dulu dengan apa? Manusia. Sehingga Anda baru apa? Membagaimanakan. Kok bagaimana? Ada kepala, enggak ada dada, enggak ada perut. Pasti ada lah. Karena apa? Awalnya adalah menyamakan. Jadi kita tidak boleh mengatakan ada atau tidak, kecuali hal itu bersumber dari Al-Quran atau dari hadis. Fi'liyah maknanya adalah perbuatan dia. Dia turun ke langit dunia, dia bersemayam di atas arsy, dia berbicara, dia marah, dia turun di padang mahsyar, datang di padang mahsyar. Ini semua sifat apa? Fi'liyah. Yang berkaitan dengan kehendaknya. Jika dia mau lakukan, dia lakukan. Jika tidak, dia tidak lakukan. Kemudian sifat yang keenam, yalzamu fi isbati sifati takhalliyu anim mahdhuraini azimaini at-tamsil wa tamsil. Keharusan kita dalam menetapkan sifat subutiyah bagi Allah adalah terhindar dari dua perkara, yaitu menyerupakan dan membagaimanakan. Kalau kita meyakini bahwa Allah punya wajah, kita enggak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Enggak boleh juga kita membagaimanakan. Bagaimana sih wajah Allah? Saya bingung. Karena untuk membagaimanakan sesuatu harus pernah melihatnya, atau ada yang semisalnya, atau pernah diceritakan tentang bagaimananya. Dan ketiga hal itu ternafikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang terakhir dalam sifatullahi tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Bahwa seluruh sifat Allah haruslah ditetapkan dari Al-Qur'an atau dari hadis. Ini adalah akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah.
Mereka tidak mau berbicara ini sifat Allah, ini bukan sifat Allah, kecuali dengan dalil. Paham? Inilah yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka semua itu menetapkan nama Allah dan sifat Allah dengan akal. Karena mereka keturunan filsafat. Ilmu akidah mereka warisi dari falasifah Yunani. Ia menganggap bahwa akal itu adalah dalilul qat'i, dalil yang pasti. Adapun Al-Quran dan hadis ini adalah dalil yang dhonni, hanya prasangka saja, mungkin iya mungkin tidak. Sehingga seluruh akidah mereka tetapkan dengan akal. Apa yang tidak ditetapkan oleh akal, mereka tidak mau menetapkannya. Maka sering kita dapati ustadz-ustadz di YouTube itu, apakah yang viral atau enggak viral, sering mengatakan enggak bisa ini, enggak diterima oleh akal ini. Enggak mungkin Allah itu turun. Kalau turun bagaimana? Enggak mungkin Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akalnya. Sementara kita menetapkan nama dan sifat Allah dengan dalil. Inilah jalan yang selamat, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan oleh kalian dua hal sepeninggalku nanti. Dan kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya jika berpegang dengan dua hal ini. Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Kenapa? Karena seluruh pembahasan akidah itu adalah pembahasan yang sifatnya goibiyah, perkara yang goib. Perkara imaniyah itu perkara yang goib. Yang indera kita tidak bisa mencernanya. Pandangan kita tidak bisa melihatnya. Cuma bisa kita apa? Bisa kita saksikan. Dari sisi apa? Dari sisi fi'liyahnya, perbuatannya dia. Dia menciptakan alam semesta. Kehadiran alam semesta ini menunjukkan adanya dia. Nah, ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil. Al-adillatul lati tusbitu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi wa sunnati rasulih. Dalil yang menetapkan nama dan sifat Allah itu hanya Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ditetapkan selain dari dua hal ini. Kemudian kaidah yang kedua, al-wajibu fin nususil Quran was sunnah ijra'u ala zahiriha duna tahrifin. Kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran, apalagi nas-nas sifat, adalah ijra'. Ijra' itu membiarkan sebagaimana adanya, tanpa mengotak-atiknya. Ketika ada ayat tentang tangan, tentang wajah, sudah dibiarkan sebagaimana adanya. Kita pahami sebagaimana konsekuensi bahasa Arab. Yadun maknanya adalah tangan, wajhun maknanya wajah, qadamun maknanya adalah kaki. Sudah, tanpa memalingkan ke makna yang lain yang bukan Allah inginkan. Kemudian kaidah yang ketiga, zahirun nususi fis sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Ayat-ayat tentang sifat, Pak, itu maklum, diketahui dari satu sisi. Sisi apa ini? Sisi maknanya. Tapi dari sisi hakikat dan kaifiatnya majhulah, kita tidak ketahui. Wajah Allah bagaimana kita enggak tahu. Apakah mirip
dengan wajah Pak Jokowi? Kita nggak tahu. Apakah mirip wajah artis? Mungkin nggak tahu. Yang kita ketahui adalah makna wajah, makna tangan secara makna. Karena apa? Allah menyampaikan dengan bahasa Arab. Kita yang belajar bahasa Arab paham. Kalau enggak baca terjemahan. Kaidah yang terakhir dalam dalil zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Zahir nas sifat atau yang lainnya itu adalah apa yang terbetik di pikiran kita dari sisi makna-maknanya. Dari sisi maknanya. Karena Allah menginginkan agar kita memahaminya, mentadabburinya. Allah tidak menginginkan makna yang batin mungkin, sebagaimana yang dipahami oleh kelompok batiniyah, bahwa enggak seperti itu. Ada makna yang lain. Kalau gitu Allah ingin menyesatkan hambanya. Kalau Allah ngomongnya A tapi inginnya B, atau ngomongnya B tapi keinginannya adalah D. Apa yang Allah bicarakan, itulah yang Anda bisa pahami. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana mungkin kita mendapat penjelasan kalau kita tidak memahaminya secara apa? Zahir atau teks dari Al-Quran Al-Karim. Demikian, ini mungkin akhir pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.